Kembali bersama Fakta 62, permukiman hingga jalan di Kapuk Muara, Jakarta Utara faktanya merupakan salah satu langganan banjir di Jakarta. Disebut dampak banjir kiriman dan rob, kondisi ini belum kunjung bersolusi. Seolah sulit bersahabat dengan alam, hujan yang mengguyur Jakarta seharian seketika langsung dihadiahi banjir. Lantas, mengapa ini kerap terjadi? Kami akan telusuri banjir yang melanda di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Hujan dengan intensitas tinggi membuat berbagai wilayah di Jakarta kebanjiran. Perubahan cuaca tak menentu, meski masuk dalam pertengahan musim kemarau, justru tak menghindarkan penjuru sudut kota digenangi air. Salah satunya di kawasan Jalan Raya Kapuk Muara, Jakarta Utara. Terlihat seperti sungai setelah hujan mengguyur 15 RT atau lebih dari 150 KK terkena banjir. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah, salah satunya dengan memaksimalkan rumah pompa agar banjir kiriman bisa dibuang ke laut. Bang, intensitas hujan tinggi seperti kemarin, yang spesial dilakukan petugas apa, Bang? Lebih ke bersihin sampah. Jadi sampahnya kalau ketika musim hujan itu lebih datangnya. Karena kan dari perkampungan, terus dari warga juga kan masuk ke sini, ke Olakan. Alat sendiri dioperasikannya, apakah ada khusus atau gimana? Ya paling kita pakai jaring standby gitu, bersihin. Tujuannya untuk? Untuk biar sampahnya nggak masuk ke pompa. Kalau masuk ke pompa kan dia mampet. Biar pompanya bekerja lancar. lancar. Jadi kapasitas pompa ini 500 liter kubik per detik. Jadi sebelum hujan pun ketika musim penghujan, jadi mendung tuh kita udah dorong tuh airnya untuk ke sungai. Bang, kalau di daerah sini kenapa sih Bang sering terjadi banjir di daerah sini? Terjadi banjir ya karena ketinggian tanahnya sama sungainya tuh ini hampir rata ya. Terus rata-rata banjirnya tuh karena ini air rob sama kiriman. Kalau kondisi normal sih aslinya enggak. Jadi warga dihimbau ketika apa Bang, misalnya potensi-potensi banjir itu Bang? Jadi potensi banjir gini, kalau kita kan dari pemerintah udah secara maksimal nih untuk kinerjanya. Jadi yang dihimbau dari warga itu kalau buang sampah harap pada tempatnya lah. Jadi kayak sampah-sampah kayak gini kan akhirnya menghambat kita untuk bekerja gitu. Sebagai ujung kota Jakarta, banjir menjadi langganan ketika hujan lebat. Pasalnya daerah ini dekat dengan laut dan Sungai Cagak sebagai muara akhir Sungai Ciliwung. Tak hanya kiriman, tapi seringkali banjir datang karena rob. Namun banjir tak sepenuhnya jadi musibah. Sebagian warga Penjaringan mengambil hikmah di balik peristiwa. Ada hikmahnya ya, namanya banjir itu kan bencana ya. Banjir itu kalau tanggung itu ya kitanya agak malah susah. Tapi kalau gedean, misalkan agak gedean gitu, itu kan ya sampah-sampah bisa bersih ya, kanyut, anak-anaknya mainnya tambah banyak gitu. Otomatis kalau saya sebagai penjual gorengan gini ya, jadi tambah laku gitu, tambah itu orang kan nafsu makannya ya karena banjir gitu. Banjir nanggung begini kan anak-anak pada sampah pada berkeliaran, terus kalau banjir kecil begini malah ribet Pak. Kalau banjir besar sekali aja udah langsung kering, udah enak gitu. Jadi banjir ya mendingan besar sekalian, kayaknya nggak terlalu kotor gitu, sampah pun digiring langsung ke tempatnya. Lagian anak-anak kalau yang 5 tahun sekali kan dulu mah besar ya Pak, besar sekali gitu kan, sampai sedada. Itu anak-anak pada seneng, ibu-ibu pada berenang gitu. Kontur tanah yang sejajar dengan sungai ditambah kiriman banjir dari hulu dan perilaku warga membuang sampah sembarangan menyebabkan daerah ini jadi rawan banjir. Sudah sering kali terjadi di wilayah kita itu karena memang pertama rob, kedua banjir kiriman. Namun juga di lain pihak juga memang ada beberapa dari setpel kita yang memang udah usia itu ada kebocoran, keretakan, ataupun juga memang ada juga di pihak dari rumah yang memang tinggal di sekitar itu untuk membuang limbahnya itu ke kali. Itu yang sudah sering kita himbau. Curah hujan diprediksi masih tinggi pada sore hari.
sehingga potensi banjir susulan masih ada. Selain di Jakarta Utara, lebih dari 86 RT terimbas banjir di seluruh wilayah Jakarta. Beberapa ruas jalan utama lainnya pun tergenang air sehingga sulit dilintasi kendaraan. Banjir seolah menjadi identitas Jakarta yang nampaknya harus hilang dari kamus pemerintah. Meskipun kelak nanti bukan menjadi ibu kota negara lagi, namun hal ini seharusnya sudah menjadi cerita sejarah yang ada. Rio Pramasta, Ilham Abrianto melaporkan.